Shalom saudaraku yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada saat ini kita akan belajar bersama-sama kembali ucapan bahagia yang ketiga, yaitu yang terdapat di dalam Injil Matius 5 ayat yang kelima. Berbahagialah orang yang lemah lembut karena mereka akan memiliki bumi. Saudaraku, apa yang dimaksud dengan lemah lembut? Sebuah catatan Aristoteles mengatakan bahwa lemah lembut itu adalah sebuah karakter yang memiliki hasrat kebencian yang dapat dikendalikan, sehingga mereka dapat dengan tenang dan dapat mengendalikan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Salah satu ilustrasi yang ingin saya bagikan kepada setiap kita bahwa ketika telur ini, saudara, saya pecahkan telur ini, dia akan keluar dengan lembutnya. Tetapi ketika telur ini saya rebus, saudara, apa yang terjadi? Walaupun saya buat dia pukulan seperti ini, dia tidak akan hancur. Oleh karena kenapa? Dia sudah terbentuk mengeras di dalamnya. Demikian dengan kehidupan kita. Seringkali kita bertemu dengan orang-orang yang memiliki sikap lemah lembut. Sabar, penuh kasih sayang, penuh perhatian. Tetapi ketika ada tekanan di dalam hidup mereka, mereka seperti seolah-olah dapat berontak, mengeraskan hati oleh karena situasi kondisi yang terjadi di dalam kehidupan mereka. Ilustrasi yang kedua yang saya dapat berikan kepada kalian, bahwa ketika kentang ini saya belum rebus, saudara, dia keras sekali. Walaupun saya tusuk-tusuk dia tidak mudah hancur. Tetapi ketika kentang ini sudah saya rebus dengan suhu tertentu, berapa waktu, ketika saya tusuk kentang ini, saudara, dia bisa langsung lembut dan terpecah. Artinya ada orang-orang seperti seolah-olah dia keras kelihatan di dalamnya. Tetapi ketika ada tekanan di dalam diri mereka, mereka akhirnya menjadi lemah. Karena dasar dari kata lemah lembut itu adalah lemah. Dia tidak sanggup menghadapi situasi dengan kondisi yang ada. Tapi berbeda dengan ilustrasi yang ketiga yang saya akan berikan kepada setiap kita, yaitu kopi. Kopi ini, saudara, banyak sekali orang yang senang karena aroma yang harum. Kopi ini ketika belum diseduh dengan air hangat, aromanya tetap tercium harum, saudara. Dan ketika saya tuang di gelas dan menaruhkan air mendidih sebesar 90 derajat Celcius, apakah aromanya akan hilang? Tidak, saudara. Bahkan ketika bubut kopi ini yang aromanya tercium, ketika disiram dengan air panas, aromanya akan semakin tercium. Saudara, artinya apa? Lemah lembut itu sebenarnya harus keluar dari dalam diri kita dan terpancar keluar, tanpa dipengaruhi oleh situasi kondisi yang ada. Dan salah satu contoh teladan yang sangat membuat kita dapat belajar di dalamnya, dan bahkan dia pun mengajak kepada setiap kita untuk belajar kepada dia yang lemah lembut dan rendah hati. Siapakah dia? Dia adalah Yesus Kristus. Walaupun di tengah-tengah kehidupan yang mereka alami, yang Tuhan Yesus alami, dia tidak pernah berubah kelemah lembutannya. Dia bisa mengontrol rasa tidak sukanya kepada orang-orang yang membenci dia, orang-orang yang menganiaya dia, orang-orang yang menghina dia, orang-orang yang memfitnah dia, bahkan menyalibkan dia di atas kayu salib. Tuhan Yesus tetap dengan lemah lembut mengatakan, belajarlah kepadaku yang lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan tenang. Saudaraku, inilah yang dikatakan dengan lemah lembut, yang tidak dapat dipengaruhi oleh situasi kondisi apapun, yang tidak bisa mengubah karakter seseorang ketika dia sudah memiliki kelemah lembutan. Dan hal ini tidak mudah, saudara. Tapi biarlah kita belajar bersama-sama dari contoh teladan Tuhan Yesus yang lemah lembut dan rendah hati. Maka kita pun akan mendapatkan ketenangan batin. Saudara, apa yang dimaksud dengan engkau akan memiliki bumi ketika engkau memiliki kelemah lembutan? Artinya, saudara, kita ketika belajar untuk lemah lembut seperti Kristus,
maka jiwa kita pun akan tenang hidup dalam dunia ini. Karena kenapa? Kita tidak akan pernah lagi membalas kejahatan dengan kejahatan, kebencian dengan kebencian. Malah kita belajar untuk mengasihi orang dengan penuh kesabaran yang membenci kita, menganiaya kita. Dan bahkan bukan hanya di dalam dunia ini yang membuat jiwa kita tenang, tetapi suatu saat nanti ketika kita akan berjumpa dengan Kristus di surga kelak, kita pun akan tenang bersama dengan Tuhan kita. Oleh sebab itu saudaraku, mari kita belajar bersama-sama. Walaupun saya percaya ini tidak mudah, tapi kita mau belajar bersama-sama. Seperti Kristus yang lemah lembut. Mari kita datang kepada Dia.